Di zaman di dunia ketiga, di dunia bekas koloni. Nah, bagaimana kalau subjek tidak ada, kalau tidak ada suatu kekuatan kolektif maupun individu yang bisa mengubah sejarah, lalu siapa yang mengubah sejarah? Bagaimana misalnya kita bisa membebaskan diri dari kapitalisme? Ini pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan juga oleh para pemikir di Eropa. Bagaimana kita bisa membebaskan diri dari penjajahan dan keterbelakangan? Dengan kata lain, kita memerlukan yang disebut subjek itu. Subjek. Nah, persoalan subjek itu nanti kita persoalan selanjutnya. Tapi seorang Marxis yang tidak begitu dikenal di zaman lalu, tapi kemudian diketemukan lagi seorang perempuan, Raya Dunayevskaya, mengatakan bahwa subjek itu merupakan sumber kehendak, pikiran dan tindakan, dan itu bisa kaum buruh, bisa kaum hitam, bisa kaum Indian, atau bisa kaum mahasiswa-mahasiswa yang mengubah keadaan, tapi sesuatu yang merupakan sumber kehendak, pikiran dan tindakan, dan ini selalu terjadi dalam sejarah. Nah, di dunia ketiga, subjek ini menjadi penting, tapi sebetulnya prosesnya tidak mudah. Saya berbicara di sini dengan satu cerita tentang Kartini. Kartini sebenarnya selalu dirayakan sebagai pahlawan, dan orang marah-marah mengapa kok pahlawan. Orang lupa bahwa yang kita rayakan pada Kartini sebetulnya bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai korban. Kita bersimpati pada dia bukan karena dia berjasa dan dia berjasa, tapi terutama karena dia korban yang menyadarkan kita akan keadaan. Nah, Kartini kita kenal sebetulnya bukan dari autobiografinya, bukan dari biografinya, tapi terutama dari surat-suratnya. Surat-surat sebetulnya berbeda dengan catatan harian. Catatan harian kita menulis sendiri dan kita bebas berbicara tentang apa saja. Surat-surat juga berbeda dengan surat kabar, karena kita kalau di surat kabar kita menghadapi audiens yang kita tidak kenal. Dan karena itu kadang-kadang kita menjadi rentan juga untuk tidak dimengerti oleh orang banyak, karena orang banyak itu tidak berbentuk, tidak begitu jelas. Kalau surat-surat ada one to one, satu orang, dan ada suatu negosiasi terus menerus. Tapi pada saat itu juga kita tahu bahwa sebetulnya yang kita, terutama dari surat-surat Kartini pada Stella, itu sebenarnya mereka tidak saling kenal, dan kedua-duanya dibentuk oleh bahasa. Dengan kata lain, kedua-duanya harus menyesuaikan pada suatu bahasa yang umum yang dibentuk oleh masyarakat. Sehingga misalnya ketika ditanya apakah kamu ningrat atau Sokrat oleh Stella, dia bilang ya panggil saja aku Kartini. Bukan karena dia rendah hati, tapi memang karena tidak cocok. Bagaimana? Kalau dia sebut Raden Ayu, apa itu Raden Ayu bagi orang Belanda? Kalau dia sebut princess, dia bukan princess, dia bukan pangeran putri. Kalau dia sebut aristokrat, Bupati Rembang ya, Jepara, itu bukan aristokrat seperti yang di dekat-dekat Keraton Solo dan Jogja. Itu seorang birokrat yang karena kelahiran memang, tapi tetap seorang birokrat yang digaji oleh pemerintah Belanda. Jadi Kartini tidak bisa menentukan dirinya dengan bahasa yang ada, karena dia mengatakan panggil aku Kartini saja. Nah, yang kita dapatkan dari manusia atau seorang yang berbicara semacam ini adalah sebuah persona. Persona itu bukan tokohnya sebagaimana dirinya, tapi aspek dari dirinya sebagaimana dipresentasikan kepada orang. Aspek dari dirinya yang dipersepsikan sebagai orang oleh orang lain. Dengan kata lain, sebetulnya dia masih merupakan bagian dari identifikasi dari bahasa. Dia Jawa, Jawa itu apa juga nggak jelas, tapi dia Jawa. Dia ningrat atau bukan ningrat tidak jelas, tapi itu menimbulkan apa yang disebut identifikasi. Dia menerima
cap ini dari bahasa yang berlaku. Dia mencoba menyesuaikan diri dengan bahasa yang berlaku. Berbeda dengan identifikasi adalah yang saya sebut subjektivasi. Bukan subjektifikasi, tapi subjektivasi. Yaitu konstitusi pembentukan dari subjek. Ketika orang mengatakan saya dan mempunyai kehendak dan kemauan yang lebih fokus dan lebih kukuh, meskipun mungkin tidak selama-lamanya. Dan itu saya dapatkan dalam tokoh novel Pramudia dan Lentur di tepi Kali Bekasi yang terbit tahun 91. Seorang pemuda bernama Farid yang remaja sebenarnya dan ikut perang kemerdekaan hanya karena dia mau masuk tentara sebenarnya, tidak karena mau jadi patriot dan sebagainya. Sebagian banyak muda kan ikut berkelahi kan bagus, enak. Kalau sekarang main band, dulu gerilya. Tapi kemudian akhirnya dia jadi komandan gerilya yang berani dan tanpa kata-kata heroik mempertahankan Kranji dan Bekasi dan bertempur terus sementara musuh jauh lebih kuat dalam persenjataan. Karena itu Pramudia menulis dalam penutup dari novelnya bahwa yang terjadi adalah suatu revolusi manusia, yaitu karena bertempur tanpa persiapan dan pendidikan, tapi mencoba terlepas dari cengkeraman kelaparan, dan terjadilah suatu transformasi dari jiwa jajahan menjadi jiwa merdeka. Itulah terjadinya subjek. Subjek itu dari kata aslinya adalah subjektum, sesuatu yang ditaruh di bawah. Tapi dalam perkembangan sejarah, subjek menjadi sesuatu yang melakukan. Seperti kita kalau dalam tata bahasa subjek objek, kan? Kita bukan objek, subjek. Sebenarnya dasarnya adalah subjek itu dari sesuatu yang diletakkan di bawah, bahkan bisa dikatakan hamba. Tapi terjadi transformasi menjadi pelaku dan sumber dari otoritas. Inilah yang terjadi ketika Immanuel Kant mengatakan bahwa manusia harus otonom. Dan itu karena ada perubahan-perubahan besar di dalam sejarah Eropa, terutama Revolusi Prancis. Dalam Revolusi Prancis, subjek sebagai hamba hilang karena semua orang tidak lagi dipanggil Monsieur, Tuan, tapi citoyen, warga. Kita bung, sesama dia, sama-sama egaliter. Dengan kata lain, dia diangkat oleh revolusi menjadi suatu sumber otoritas dan mempunyai kemampuan untuk memilih dan juga untuk kemampuan untuk memerintah, kemampuan untuk tunduk juga kepada hukum yang disepakati. Nah, di sini kelihatan bahwa ada suatu perubahan ketika di dalam pemikiran para pengarang dan intelijensia Indonesia, hamba, makhluk yang tadi hamba menjadi jiwa merdeka. Yang diinginkan sebetulnya bukan hanya pembebasan dari penjajahan, tapi pembebasan dari keterbelakangan. Itulah sebabnya mereka, para pemikir Indonesia pada saat itu, menghendaki manusia yang bisa mengalahkan alam, mengalahkan sekitarnya. Manusia yang punya kedaulatan. Karena itu orang seperti Pramudia sangat percaya pada manusia semacam ini, dan manusia menurut dia adalah makhluk yang utama. Dalam nyanyi Sunyi Seorang Bisu,